Jadi di sini gue pengen presentasiin ya. Judulnya itu banyak plan, eksekusinya nggak banyak. Kenapa gue bilang begini? Karena mungkin ini dapat bisa terjadi juga gitu kita ke depannya tentang progres yang lagi kita lakuin ini kan. Jadi kan ya gue yakin kita semua kan pernah nyobain ya ngerubah gaya hidup kita gitu. Mungkin sebelum ini gitu lo udah pernah nyoba duluan tapi gagal. Nah sekarang lagi nyoba lagi nih ya kan ngerubah hidup kita. Tapi emang kita mau gagal lagi? Enggak kan? Nah jadi mungkin pembahasan kali ini tuh adalah salah satu cara untuk mencegah kegagalan tersebut. Kita mulai lihat dari perbandingan perubahan yang ingin kita lakukan sebelumnya gitu. Kan dulu mungkin kita ingin berubah menjadi diri yang lebih baik ya. Terus karena saking terpuruknya diri kita pada saat itu, maka kita mikir kalau waduh banyak yang pengen gue ubah nih gitu kan. Karena banyak yang pengen ubah, jadinya tuh banyak yang ingin kita ubah sekaligus. Jadi udah banyak sekaligus gitu. Dan pada akhirnya karena pada dasarnya tuh manusia tuh nggak suka disrupsi gitu. Perubahan yang terlalu banyak itu nggak nyaman. Ya mungkin buat beberapa orang itu bisa jadi motivasi. Tapi kalau kebanyakan juga jadi resistensi. Resistensi itu perasaan melawan yang ada dalam diri lo gitu. Ketika lo emang ingin ngelakuin sesuatu yang lo tahu, lo sendiri tuh tahu gitu. Kalau itu tuh penting buat lo. Tapi entah kenapa ada perasaan lagi, aduh jadi malas gitu. Nah itu tuh resistensi. Akibat dari inginnya banyak perubahan, jadi disrupsi, dan berakhir ke resistensi. Nah sekarang yang pengen kita bahas tuh bukan soal apakah lu cukup disiplin untuk melawan resistensi itu, atau enggak apakah lu udah cukup termotivasi buat naklukin halangan-halangan tersebut. Tapi yang kita pengen tekanin itu tuh dalam PPT ini bukan ngilangin resistensinya atau naikin motivasi kita, tapi merendahkan resistensinya. Jadi bukan dihilangkan tapi direndahkan gitu. Ada beberapa cara dan salah satunya adalah systematic changes. Emang targetnya tuh lu pengen ngerubah diri lu kan, secara mendasar maupun berubah total gitu. Tapi ya pakai strategi juga gitu kan. Gak bisa lu gue pengen berubah besok gue mulai ini gitu. Ya kalau ngomong cuma gitu nggak ada perubahan dasar, nggak ada sistemnya ya lusanya bisa nggak kejadian lagi. Cuma besoknya doang, lusanya udah nggak ada gitu. Makanya pakai systematic changes. Dan apa ya, kata dasarnya tuh di situ kita melakukan perubahan secara perlahan. Yang pertama itu kita bisa set lean goal kita. Jadi lean goal itu kita ngomongin soal tujuan dulu deh gitu, goal ya. Gak usah lean goalsnya dulu, tapi goalsnya dulu gitu. Nah kesalahan orang yang banyak orang bikin kesalahan itu kalau ketika ngebuat goals, mereka itu terlalu strict dalam goals itu tersendiri gitu. Ambil contoh, lu bikin goals 5 tahun ke depan dari sekarang gitu. Lu pengen kerja di bidang perminyakan gitu. Lu jadi kepala operasionalnya dengan gaji minimal 50 juta per bulan. Itu kan lu bikin goals tuh kayak gitu. Pengen kerja di perminyakan, jadi kepala operasional, terus lu gaji 50 juta per bulan. Tapi sebenarnya itu bukan intinya gitu. Ketika kita ngomongin tujuan hidup, gue nggak yakin aspirasi hidup lu itu pengen jadi kepala operasional, kerja di perminyakan sama gaji 50 juta per bulan. Sebenarnya itu tuh yang lu sebutin tadi bukan goals lu, tapi proses dalam menuju goals lu gitu. Nah, terus maksud lean di sini tuh apa? Jadi maksud lean di sini itu misalkan ini kenapa lu pengen punya hidup yang gajinya 50 juta per bulan? Kenapa lu pengen jadi kepala operasional dan kenapa lu harus jadi perusahaan apa? Kan kenapa harus di perusahaan minyak? Apa arti di balik semua tujuan tersebut ya kan? Yang lu bilang goals itu arti tujuannya itu apa? Jadinya tujuan hidup lu nggak jelas gitu. Makanya dibuat set your lean goal. Jadi buat goals lu tuh yang jelas gitu. Memperjelas tujuan hidup lu. Jadi kenapa sebenarnya lu pengen kenapa lu sebenarnya pengen kerja di perminyakan, terus kenapa lu pengen gaji 50 juta per bulan, dan kenapa pengen jadi kepala operasional gitu. Ya mungkin karena yang pertama tuh
Kenapa di perusahaan minyak? Mungkin karena prestisnya, itu wibawanya, itu powernya gitu. Lu ngerasa kalau lu kerja di perusahaan minyak, lu tuh ada dalam lingkungan yang dianggap tinggi banget. Dan terus kenapa harus kepala operasional? Mungkin lu pengen respect dari orang lain gitu kan. Dan terus kenapa harus gaji 50 juta per bulan? Sebenarnya lu bukan pengen gaji 50 juta per bulan ya, tapi yang lu pengen dapetin adalah kebebasan finansialnya. Jadi lu nggak perlu mikirin soal pendapatan lagi, terus lu jadi hidup tenang gitu kan tanpa ngejar-ngejar duit gitu. Jadi apa namanya, goal sebenarnya lu tuh bukan yang lu sebutin tadi gitu. Dan jadi gimana ya? Misalnya goals lu emang seperti yang dibilang tadi, coba pikir aja emang apa sih yang pengen lu dapetin gitu dari kerja 50 juta per bulan. Terus misalnya lu belum punya goals, coba tanya deh. Coba tanya dalam pikiran lu sendiri, nilai yang paling penting, nilai yang paling lu hargai di kehidupan ini itu apa? Apakah lu sangat menghargai kebebasan? Apakah lu sangat menghargai prestige, power, atau pengalaman, atau yang lain dah gitu. Setelah lu tahu nilai apa yang paling lu hargai, baru deh silahkan keluar dengan berbagai cara untuk menggapai itu. Ya caranya mungkin kayak tadi, kerja di perusahaan di perusahaan minyak sebagai kepala operasional dengan gaji 50 juta per bulan. Setelah ngebuat set goals, lean goals, yang kedua harus lu lakukan adalah ngebuat keystone habits. Yang ngerubah lu itu bukan perubahan, tapi hal yang akan lu lakukan secara konsisten. Jadi misalnya lu mau ngerubah hidup lu secara signifikan, yang lu ubah itu kebiasaan lu gitu. Sebelum kita bahas keystone ini, gue pengen ngebahas soal ini dulu deh, pre-commitment. Jadi gimana ya? Kebanyakan orang tuh mispersepsi gitu. Apa namanya? Kalau tentang kebiasaan yang dapat mereka ubah gitu kan. Mereka pikir kalau mereka ngebikin satu kebiasaan yang baru, mereka tuh udah tinggi gitu. Mereka pikir kalau mereka melakukan satu kebiasaan yang sama kayak Steve Jobs, mereka pikir mereka bisa jadi seefektif Steve Jobs gitu. Jadi padahal kalau lu ngelakuin satu kebiasaan Steve Jobs doang, ya lu nggak bakal bisa jadi Steve Jobs gitu. Kalau lu mau sketch Steve Jobs tapi lu seambiar itu, ya lu harus ngubah kebiasaan yang banyak dong gitu. Nah kebiasaan ini sebenarnya kan orang beda-beda ya. Cuma kalau gue bisa kasih gue bisa kasih saran gitu. Kita mulai dari hal pertama itu, karena kebiasaan itu jadi kunci untuk apa ya? Jadi kebiasaan itu tuh jadi kunci untuk kebiasaan baik-baik selanjutnya. Kebiasaan yang pertama lo lakuin itu sebuah step awal gitu. Dan step awal apa yang sebenarnya harus kita paling lakukan itu dari segala step yang akan kita datangi ke depannya adalah olahraga. Kenapa olahraga? Energi. Kalau lu punya energi yang banyak gitu, lu akan punya self control yang lebih baik gitu. Self control itu bakal dimiliki oleh seseorang yang sedang berenergi. Contoh misalnya lu lagi diet, lu ngurangin makan, lu pengen nurunin berat badan, itu biasanya hancur pas malam. Kenapa ya? Karena energi. Karena karena pas malam tuh lu udah capek, self control lu jadi jatuh, self control lu turun, jadinya ya kebablasan, masak Indomie malam gitu. Jadi kalau pengen ngebentuk self control yang baik, dimulai dari olahraga. Terus ada sharing. Jika kita pengen nyoba buat ngubah gaya hidup kita ya kan, kayak yang kita lakukan sekarang nih, kita butuh orang buat sharing obstacle-obstacle yang udah kita hadepin gitu kan, progres kita gimana, habis itu, dan mungkin sampai minta pendapat dan saran gitu kan. Gue kemarin habis gini-gini gitu, menurut lu gimana gitu kan enak aja gitu ngomongin. Dan research di Amerika pun menyatakan kalau, membuktikan kalau keberadaan partner, mentor, atau teman seperjuangan itu signifikan untuk tercapainya sebuah target. Jadi kalau kita pengen pengen ngebuat keystone yang bagus tuh emang harus didasari dua hal ini dulu gitu. Setelah lu didasari kedua hal ini, ada step selanjutnya yang sebelum masuk ke pre-commitment ini, gue pengen ngasih tahu sesuatu dulu gitu. Manusia itu
lebih termotivasi untuk menghindari kejadian buruk dibandingkan mengejar kejadian baik. Nah, dari situ udah ketebak dong ya, kebawa sampai hal-hal kecil lah gitu. Contohnya misalnya lu pengen apa? Oh iya aja, misal lu pengen di suatu hari free nih, lu bebas itu. Lu lagi kosong banget gitu. Lu lebih milih lesehan seharian dibanding pergi main sama temen lu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, jalan-jalan sama temen itu kan jelas lebih seru ya, lebih fun. Tapi kenapa lu pilih lesehan seharian gitu? Nah ini tuh ada hubungannya sama resistensi yang tadi itu yang di awal. Memang menghadapi resistensi itu bukan hal yang enak gitu kan, karena ketika ada suatu hal yang resistensinya tinggi, lu tuh lebih menghindari hal itu gitu, dibandingkan dengan kesenangan yang lu dapat. Bahkan ketika presnya itu lebih tinggi dan lebih menyenangkan dari lesehan, karena resistensi juga tinggi. Nah karena yang satu lesehan itu di rumah resistensinya bener-bener nggak ada gitu, bahkan sampai 0 gitu. Sementara buat main keluar itu seru, tapi ada beberapa resistensinya kayak biaya transportasi, beli bensin lah, kartu TJ atau apa gitu. Jadi lu karena ada pikiran itu, pemikiran buat main itu jadi kalah sama pemikiran buat lesehan di rumah aja gitu. Makanya di dasar ini kita bisa manfaatin lah produktivitas kita itu. Caranya yaitu pre-commitment. Lanjut ke poin selanjutnya. Nah, jadi pre-commitment itu sebuah proses lah buat ngeset konsekuensi terkait hal yang mau lu lakuin sama yang nggak pengen lu lakuin. Jadi contohnya tuh lu bikin beberapa what if skenario, if then skenario, bukan what if. Setelah lu lu set keystone habit lu gitu, yang lu mau bentuk, misalnya olahraga setiap hari gitu. Lu bentuk pre-commitment-nya. Misalnya kalau lu gagal melakukan, kan lu tadi ngesetnya olahraga setiap hari gitu, tapi misalnya lu suatu hari ada yang gagal, nah lu bikin komitmen, bikin konsekuensinya. Jadi misalnya lu gagal hari itu, minggu ini lu nggak boleh makan cemilan gitu. Jadi kita buat pre-commitment dulu gitu. Kita habis buat keystone habit, kita buat juga pre-commitment-nya. Contohnya misalnya gua lah gitu. Misalnya hari ini gua nggak WO gitu. Nah, besoknya gua harus WO 2 kali lebih lipat dari hari ini, dari hari biasanya. Terus kalau lu pengen semakin efektif pre-commitment lu itu, bisa lu tambahin dengan uang gitu. Karena uang itu kalau di research juga ngaruh gitu dengan tingkat keefektivitas sebuah pre-commitment. Jadi misalnya lu hari ini nggak taraweh gitu. Nah besok lu taraweh, terus lu harus amal di kotak amal 50.000 lah gitu. Nah ini harus lu lakuin. Nah otomatis lu pasti nggak mau tiap hari amal 50.000 kan. Jadi pre-commitment dengan uang itu bisa ningkatin keefektivitas lu gitu. Dan semakin tinggi lu ngeset bet dalam pre-commitment, semakin tinggi juga konsekuensi yang didapat, baik itu buruk atau positifnya. Dan yang terakhir itu, setelah lu buat keystone tadi, lu buat sebuah lingkaran, jadi sebuah kegiatan yang terulang-ulang. Jadi kita udah bikin kebiasaannya, buat pre-commitment-nya, dan dibentuk gitu kan. Kebiasaan itu selesai, kita buat kebiasaan baru lagi, kita buat pre-commitment-nya, habis itu kita bentuk lagi. Nah, untuk waktu gitu, berapa lama sih kita harus melakukan hal ini? Kita ambil contoh sebulan dulu aja deh. Setiap sebulan lu ngebuat kebiasaan baru, lu bentuk, habis itu lu lakuin dengan baik, jadi gitu kan. Lu konsisten, lu disiplin. Dalam setahun tuh lu bisa dapat 12 kebiasaan baru yang positif buat tubuh lu gitu. Misalnya satu kebiasaan aja hanya butuh waktu 1 bulan jika lu disiplin dan konsisten kan. Dan gimana ya? Dalam setahun lu bisa dapat 12 kebiasaan baru itu gila. Itu kan benar-benar ngebuat hasil yang berbeda gitu dari diri lu sekarang. Lu bakal jadi orang yang berbeda dari lu 1 tahun sebelumnya. 1 tahun itu waktu yang pendek loh. Ngomong-ngomong ya kan. Kalau kita ngomongnya
dari pacuan hidup kita sebagai manusia yang ibarat kata bisa sampai 70 tahun gitu. 1 tahun itu kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi pertama adalah set goals. Setelah set goals bikin key habit. Setelah bikin key habit, buat putaran itu. Jika hal itu lu lakuin secara konsisten dan disiplin, dijamin sama gue dalam 1 tahun aja pun lu udah bisa berubah jadi sangat baik, bukan baik doang. Tapi tentulah contoh tadi itu hanya sebagian kecil di kehidupan kita, dan satu perubahan itu aja tuh sebenarnya nggak ngebuat kita jadi Steve Jobs juga ya kan. Akan ambil poin-poin pentingnya aja, ya kita implikasikan dari hal yang kecil sehingga nanti bisa terimplikasikan ke hal yang besar gitu. Sekian dari gua.